Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sejarah asal-usul Allah. Muslim atau orang-orang Islam menyatakan bahwa Allah adalah nama diri atau nama personal Tuhan yang mereka sembah. Dengan demikian, orang-orang Islam sejak kecil diajarkan bahwa Allah adalah Tuhan milik Islam dan tidak boleh digunakan oleh para pemeluk agama lain. Pemeluk agama lain atau yang oleh sebagian Muslim disebut sebagai orang-orang kafir tidak boleh, bahkan tidak layak jika menyebut nama Allah sebagai Tuhan yang mereka sembah. Hal ini pernah terjadi di Malaysia, di mana orang-orang Kristen pernah dilarang menggunakan kata Allah untuk menyebut sesembahan atau Tuhan mereka dalam penulisan di kitab suci. Karena Muslim Malaysia mengklaim bahwa Allah adalah Tuhan atau sesembahan khusus untuk orang-orang Islam saja. Sekarang akan dijelaskan sejarah siapa, di mana, dari mana, kapan, dan bagaimana manusia pertama kali menyebut sesembahan atau Tuhannya dengan nama Allah. Allah sebagai Tuhan atau sesembahan bagi orang-orang Arab sudah ada jauh sebelum Muhammad memperkenalkan Islam di Jazirah Arab. Dengan demikian, sebelum Islam muncul pada abad ke-7 Masehi, orang-orang Arab sudah mengenal Allah sebagai Tuhan atau sesembahan mereka. Sebelum orang Arab memeluk Islam, maka orang-orang Arab mayoritas adalah orang-orang Kristen. Sebagian lagi adalah para pemuja atau penyembah dewa-dewa yang dipercaya dan diwariskan oleh leluhur mereka. Orang-orang Kristen Arab sebelum munculnya Islam sudah menyebut sesembahan atau Tuhannya dengan sebutan Allah. Allah berasal dari dua kata, yakni al atau el dan ilah. Kata al atau el artinya Tuhan atau sesembahan. Tuhan al atau el pertama kali diperkenalkan oleh Abraham ketika tinggal di Kanaan atau wilayah Israel dan Palestina sekarang. Pada masa Abraham hidup di Kanaan, maka Tuhan atau dewa sesembahan tertinggi orang Kanaan disebut El. Abraham adalah leluhur orang-orang Israel yang berasal dari Ur Kasdim, Babilonia, atau sekarang disebut Irak. Ur adalah kota yang berada di dekat sungai Efrat yang sekarang terletak di provinsi Dihar, 300 km selatan kota Baghdad.
Al atau El berasal dari kata Ra atau Re yang artinya cahaya. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya matahari. Dalam bahasa Arab, cahaya kemudian disebut nur. Abraham adalah manusia keturunan wangsa Surya atau Remanu atau Ramanu atau ras Kaukasoid. Dengan demikian, El atau Al adalah sebutan Tuhan atau sesembahan yang berasal dari Babilonia atau Babel atau sekarang termasuk negara Irak. Babel sendiri berasal dari dua kata, yakni Ba dan El, lalu digabungkan menjadi Babel. Ba artinya Bapak, sedangkan El artinya Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan dalam pemahaman secara maskulin. Hal ini bukan berarti El adalah seorang bapak atau seorang laki-laki. Namun El dipahami sebagai sosok sesembahan yang kuat dan perkasa. Tuhan El dipahami secara antropomorfik. Antropomorfik artinya pemberian atribut, karakteristik, perasaan, atau tujuan yang dimiliki manusia kepada entitas bukan manusia. Babel adalah tempat asal-usul leluhur Abraham, yakni Sam, yang merupakan anak laki-laki tertua Nuh. Abraham hidup di Ur Kasdim, Irak selama 75 tahun, lalu bermigrasi ke Kanaan atau sekarang wilayah Israel Palestina. Menurut Taurat atau kitab bangsa Yahudi, Abraham berumur 175 tahun dan setelah mati dikuburkan di Hebron, Kanaan atau sekarang termasuk wilayah Palestina. Abraham hidup sekitar tahun 2000 hingga 1825 sebelum Masehi. Abraham leluhur Bani Israel atau di Islam disebut sebagai Nabi Ibrahim tidak pernah hidup di Mekah, Arab Saudi. Ilah dalam bahasa Arab berasal dari bahasa Aramaik atau bahasa Syria atau bahasa Suryani yang artinya Tuhan atau sesembahan. Ilah dalam bahasa Arab dan bahasa Aramaik berasal dari pengucapan YHWH. Bagi bangsa Israel, YHWH adalah nama yang suci atau sakral sehingga tidak boleh disebut atau diucapkan. Nama YHWH sebagai satu-satunya sesembahan atau satu-satunya Tuhan diperkenalkan oleh Musa pada sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Sebutan YHWH berasal dari Musa yang bertanya ketika ada nyala api di semak duri di Gunung Horeb. Pada saat itu Tuhan menyebut sebagai YHWH yang artinya Aku adalah Aku. Musa adalah orang yang pertama menyebut Tuhan Israel sebagai YHWH. Pada masa Musa inilah kitab Taurat bangsa Israel ditulis.
Sebelumnya, bangsa Israel hanya mengenal tradisi tutur turun-temurun. YHWH adalah sebutan dalam tetragrammaton. Tetragrammaton artinya kata yang terdiri dari 4 huruf untuk menyebut Tuhan yang dipercaya oleh bangsa Israel. YHWH adalah sebutan pribadi Tuhan orang Israel yang artinya Aku adalah Aku. Dalam agama Yahudi, tetragrammaton tidak diucapkan pada pembacaan tulisan suci dan doa, dan digantikan dengan Adonai yang artinya Tuanku. Orang Israel percaya bahwa YHWH adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah, karena YHWH adalah nama yang suci atau sakral yang tidak bisa disebut. Maka untuk menggantikannya, orang Israel menyebutnya dengan sebutan Adonai atau Elohim. Tetragrammaton YHWH diucapkan oleh orang-orang Kristen sebagai Yahweh, Yehovah, Yehuwa, Yehweh, Jehovah, dan lain-lain. Hal ini tergantung lidah si pembaca dan ketersediaan huruf dalam aksara si penulis. Namun yang dimaksud adalah sama. Sementara dalam bahasa Yunani, YHWH dan Adonai diterjemahkan dengan Kyrios yang artinya Tuan. Dalam Alkitab teks Septuaginta atau salinan dalam bahasa Yunani Koine atau Yunani kuno, YHWH diterjemahkan menjadi Kyrios yang artinya Tuan atau penguasa. Kyrios dalam bahasa Yunani lalu diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi Lord yang artinya Tuan atau penguasa. Dengan demikian, Allah dalam bahasa Arab berasal dari kata El atau Al ditambah Ilah. Sedangkan Ilah sendiri berasal dari YHWH yang diucapkan dalam bahasa Arab. El atau Al ditambah Ilah menjadi Allah yang kemudian diucapkan Allah. El berasal dari pengucapan Re, sedangkan Al berasal dari pengucapan Ra yang artinya cahaya matahari. Allah dengan demikian artinya Tuhan atau sesembahan orang-orang keturunan Wangsa Surya atau Remanu atau Ramanu atau ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid adalah manusia-manusia yang tercipta pertama kali pada saat matahari pertama kali memancarkan sinar atau cahayanya ke bumi. Kehidupan manusia-manusia ras Kaukasoid atau Remanu dimulai ketika cahaya matahari telah bersinar terang dan terbentuklah manusia-manusia tersebut dalam bentuk satu sel. Kata yang pertama kali diucapkan oleh manusia-manusia keturunan ras Kaukasoid atau Wangsa Surya adalah Re atau Ra. Makanya mereka disebut Re atau Ramanu yang artinya manusia
dari cahaya. Re atau Ra dalam bahasa Koptik Mesir kemudian berkembang menjadi El dalam bahasa Ibrani. El kemudian diucapkan menjadi Al dalam bahasa Aramaik dan bahasa Arab. Lalu berkembang menjadi De dalam bahasa Latin. De dalam bahasa Latin dalam perkembangannya menjadi De dalam bahasa Inggris, Le atau La dalam bahasa Perancis, Der dalam bahasa Jerman. Kata Re, Ra, El, Al, De, Le, La, Der artinya sama, yakni cahaya matahari. Sekarang akan ditunjukkan bukti-bukti bahwa Allah adalah Tuhan atau sesembahan orang Kristen Arab sebelum munculnya agama Islam. 1. Prasasti Ummul El-Jimal pertama ditemukan di reruntuhan gereja di Yordania. Prasasti Ummul El-Jimal ditemukan di wilayah Syria Yordania pada tahun 250 Masehi. Prasasti berbahasa Arab ini adalah prasasti sebelum era Islam yang tertua yang pernah ditemukan. Prasasti Ummul El-Jimal pertama diterbitkan pada tahun 250 Masehi. Huruf Arab yang digunakan hampir sama bentuknya dengan huruf Ibrani. 2. Peserta konsili Efesus pada tahun 431 Masehi menyebutkan Uskup Edessa sebagai Abdullah atau Abdi atau pelayan Allah. 3. Yakub atau James dari Edessa pada akhir abad ke-5 dan awal abad ke-6 Masehi menyebutkan Injil berbahasa Arab yang menyebutkan nama Allah. 4. Prasasti Ummul El-Jimal kedua pada abad ke-6 Masehi menyebutkan Allah. Prasasti ini menggunakan simbol salib. 5. Prasasti Zabad. Prasasti yang bertarik tahun 512 Masehi merupakan prasasti Kristen pra-Islam yang memuat kata Allah. Prasasti ini ditemukan di desa Jabat atau Zebed, selatan kota Aleppo, wilayah Syria atau Suriah. Dalam prasasti tersebut terdapat lambang salib di bagian tengah dan prasasti ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Yunani, bahasa Syria, dan bahasa Arab. Ditemukan pada ambang pintu tempat pemakaman Santo Sergius. Santo Sergius adalah seorang prajurit Romawi yang akhirnya menjadi
martir Kristen. Kalimat bahasa Arab dalam inskripsi tersebut dimulai dengan ucapan Bis al-Ilah. Bunyinya Bis al-Ilah Sergius bar Ahmad Manaf Wahani bar Mar al-Khois Sergius bar Sat Wasitir Wasurai, yang berarti dengan nama Allah Sergius putra Ahmad Manaf dan Hani putra Mar al-Khois, Sergius putra Sa'ad dan Sitir dan Surai. 6. Seorang pemimpin Kristen bernama Abdul Allah Ibnu Abu Bakar bin Muhammad meninggal dunia karena dibunuh atau menjadi martir di Najran pada tahun 523 Masehi, dan ia mengenakan cincin yang bertuliskan Allah adalah pemilikku. Yeshua HaMashiach dalam bahasa Aramaik atau Yesus Kristus dalam bahasa Yunani atau Yesus Kristus dalam bahasa Latin serta Isa Al-Masih dalam bahasa Arab adalah orang yang sama dan disebut dalam berbagai bahasa yang berbeda. Yesus berbicara sehari-hari dalam bahasa Aramaik atau bahasa Suryani. Bahasa Aramaik atau bahasa Suryani adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Syria sebelum era Islam. Dalam kitab suci Pesita atau Alkitab yang berbahasa Aramaik atau bahasa Suryani, Yesus menyebut Yahweh dengan 3 sebutan. Pertama, Yesus menyebut Yahweh dengan sebutan Maria. Maria dari 2 kata, yakni ma dan ra. Ma artinya induk atau ibu atau asal usul, dan ra artinya cahaya matahari. Mara yang digabungkan kemudian dalam perkembangannya diucapkan menjadi Maria atau Maryah. Maria artinya Tuhan sesembahan orang-orang wangsa Surya atau keturunan Ramanu atau Remanu dalam bentuk feminin. Maryah dan Yahweh memiliki makna yang sama. Yahweh dalam Pesita, Tanak atau Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru selalu disalin dengan dibaca menjadi Maria atau Maryah. 2. Yesus menyebut Yahweh dengan sebutan Aba. Aba berasal dari 2 kata, yakni Rab dan Ba. Rab atau Ra artinya cahaya matahari, dan Ba artinya bapak atau asal usul dalam bentuk maskulin. Huruf R luluh kemudian diucapkan menjadi Aba yang artinya bapa. Hal ini bukan berarti bahwa Tuhan itu berjenis kelamin laki-laki. Tapi Yesus ingin menunjukkan Tuhan dalam sisi maskulin atau sebagai penguasa di kerajaan surga. Sebutan Aba juga menunjukkan bahwa Yesus mempersepsikan Tuhan adalah Bapa atau orang tua yang memiliki hubungan sangat dekat dengan manusia dan bukan sosok yang jauh dan tak terjangkau sehingga harus dipanggil dengan Toa.
Tuhan yang disebut Yesus sebagai Aba bisa ditemukan dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus dalam bahasa asli, yakni bahasa Aramaik atau bahasa Suryani. 3. Yesus menyebut YHWH dengan nama Elohim. Karena YHWH adalah nama yang sakral atau suci untuk disebut, maka Yesus menyebut Elohim menjelang wafat di kayu salib dengan berseru-seru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Allah dalam bahasa Arab berasal dari bahasa Aramaik Elohau atau Allah. Baik bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semitik, yakni bahasa yang digunakan oleh orang-orang keturunan Sam. Sam adalah anak laki-laki tertua dari Nuh. Namun pada masa Muhammad, Allah diklaim sebagai sesembahan atau Tuhan khusus untuk orang Islam atau Muslim. Akhirnya, nama Allah terutama digunakan oleh umat Muslim untuk menyebut Tuhan atau sesembahannya. Tuhan dalam bahasa Arab sendiri disebut Rab atau Ilah. Orang-orang Kristen di Indonesia, baik Katolik, Protestan, maupun Ortodok, mengucapkannya sebagai Allah. Sementara orang-orang Islam atau Muslim di Indonesia dan Malaysia yang tidak paham sejarah asal-usul Allah mengklaim bahwa Allah adalah Tuhan milik orang Islam dan tidak boleh digunakan, serta haram diucapkan oleh orang-orang kafir. Demikianlah penjelasan sejarah asal-usul Allah, Tuhan yang dipercaya oleh orang Kristen Arab dan kemudian diklaim sebagai Tuhan milik Islam. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.